Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saudari-saudariku semuanya yang ada di perantauan, syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang masih memberikan kita umur panjang, masih memberikan kesehatan, kesempatan, peluang untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Shalawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, teladan kesabaran dan kasih sayang bagi kita semuanya. Saudariku para pejuang keluarga di negeri orang, Ramadan kali ini mungkin berbeda. Mungkin yang tadinya baru pertama kali pisah dengan keluarga ada di negeri perantauan, ini menjadi pukulan berat karena tidak sama dengan yang pernah dialami ketika bersama dengan keluarga. Mungkin Ramadan tahun ini kita sahur sendiri, berbuka sendiri tanpa dibarengi dengan keluarga, tarawih juga sendiri, mungkin hanya di kamar-kamar kecil atau di sela-sela waktu istirahat kita yang cukup singkat. Ada rindu yang tidak terucap, ada air mata yang mungkin pernah jatuh diam-diam. Namun percayalah dan ketahuilah bahwa Allah menyaksikan atas semua peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu saudariku semuanya, maka agar apa yang kita perjuangkan ini bernilai ibadah, maka mari kita luruskan niat kita dalam berjuang ini, tidak hanya pergi untuk mencari nafkah saja, tetapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan seseorang itu tergantung pada niatnya. Nah, hadis ini bukan hanya untuk sholat atau bukan hanya untuk menjalankan perintah puasa, tetapi hadis ini juga diperintahkan untuk beramal dan bekerja. Hadis ini bisa dipakai untuk kita bekerja, untuk beramal, untuk berbuat. Perbuatan kita, amaliyah kita, pekerjaan kita, kalau dasarnya niatnya karena Allah, maka setiap pekerjaan kita menjadi ibadah. Tidur pun juga bisa menjadi ibadah kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, kita bekerja di sini itu untuk apa? Kenapa kita bisa ada di sini? Kenapa kita bisa rela jauh dari anak-anak kita dan keluarga kita? Kenapa kita bisa kuat menahan rindu ini? Jawabannya adalah karena demi orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, demi keluarga kita, demi anak-anak kita. Jamaah sekalian, coba kita bayangkan sekarang. Seandainya kalau niat ini kita naikkan satu tingkat saja, satu level saja. Bukan hanya demi keluarga, bukan hanya demi anak-anak kita, tetapi demi Allah yang memberikan umur kepada kita. Maka pekerjaan ini berubah menjadi ibadah. Kita menyapu menjadi pahala. Kita memasak menjadi pahala. Menahan marah menjadi pahala. Bersabar karena lelah itu menjadi pahala. Ramadan adalah bulan memperbaiki niat. Maka
Kita tata niat kita kembali agar usaha kita, capeknya kita, lelahnya kita di negeri orang ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambil berdoa. Berdoa, ya Allah, semoga lelah kami, rindu kami yang tertunda menjadi saksi bahwa kami menjaga amanah-Mu yang Kau titipkan kepada kami. Saudara-saudariku semuanya, mungkin orang melihat kita ini hanya seorang TKW. Dalam grade sosialnya mungkin akan dipandang rendah. Tetapi percayalah bahwa Allah melihat kita tidak seperti itu. Allah memandang kita sebagai hamba yang sedang berjuang, hamba yang sedang ingin bangkit, hamba yang berjuang mempertahankan amanah. Di dalam Islam, mencari nafkah yang halal untuk keluarga adalah amaliyah yang cukup besar, amaliyah yang cukup afdal. Bahkan Rasul menyampaikan dalam hadisnya bahwa orang yang berjuang untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarganya itu dianggap seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perjuangan kita ini bukan perjuangan kecil. Setiap uang yang dikirim ke kampung, setiap biaya sekolah anak yang kita kirim dari sini, setiap kebutuhan orang-orang rumah yang kita kirim dari sini, itu semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukti perjuangan kita menjaga amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mungkin dengan rasa rindu yang tertahan itu bisa kuat kita lakukan kalau itu tidak didasari dengan kekuatan kasih sayang dan iman yang cukup? Maka mari kita rubah rindu yang tertahan ini menjadi sebuah doa, sehingga rindu itu tidak sia-sia. Saat sahur kita mungkin teringat anak, saat berbuka mungkin kita teringat keluarga. Ubah rindu itu menjadi sebuah doa. Doakan anak-anak kita menjadi soleh dan solehah. Soleh artinya baik, solehah juga baik. Kalau anak-anaknya baik, maka ketika kita nanti butuh pertolongan di masa tua kita, merekalah yang akan menjadi penolong bagi kita. Ketika kita sudah tiada, merekalah yang mendoakan kita. Dan mereka yang memperjuangkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu ibuku pernah berjuang mati-matian agar aku bisa sekolah, agar aku bisa pinter, bisa pandai, bisa bahagia. Ya Allah, selamatkan ibuku. Ya Allah, jagalah ibuku. Itu akan muncul ketika anak-anak kita menjadi soleh dan solehah. Doakan rindu itu, doakan anak-anak kita di tengah-tengah kerinduan kita kepada mereka. Kita ubah rindu yang tertahan ini menjadi sebuah doa. Doakan orang tua kita di sana, di kampung, disehatkan Allah, dijaga oleh Allah. Nah, boleh jadi doanya seorang ibu di perantauan itu lebih cepat sampai ke langit karena bercampur dengan air mata keikhlasan. Saudariku yang sedang berjuang, jangan pernah merasa sendiri. La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Oh, ayatnya juga jelas. Allah itu lebih dekat daripada kematian. Ada yang lebih dekat dari kematian, yaitu Allah. Di Quran dikatakan ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Dimanapun kita berada, kita akan selalu bersama dengan Allah. Di kamar kecil itu, Allah bersama kita. Di tempat kerja itu, Allah melihat kita. Di saat lelah itu, Allah menghitung pahala kita. Kadang manusia tidak menghargai, tapi Allah tidak pernah lupa untuk mencatat. Maka dari itu, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pernah sampaikan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu luas, meliputi segala sesuatu. Jangan pernah kita putus asa dari rahmatnya Allah. Teruslah berharap kepada Allah agar kita diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan dan kesulitan yang kita hadapi, dimanapun kita berada. Ramadan tahun ini adalah berkah yang luar biasa yang bisa kita rasakan. Maka agar tidak sia-sia, mari kita
tentukan target di Ramadan tahun ini. Yang sederhana saja, nggak usah yang tinggi-tinggi dulu. Contoh, bagaimana agar Ramadan tahun ini kita bisa sholat tepat waktu. Bagaimana agar Ramadan tahun ini kita bisa tilawah walaupun hanya sedikit. Bagaimana agar Ramadan tahun ini kita bisa menahan lisan ini agar tidak marah, agar tidak ngomongin orang, agar bisa terjaga dari yang dilarang. Bagaimana agar Ramadan tahun ini kita bisa memperbaiki niat kita setiap hari. Tidak usah menunggu sempurna dulu untuk bisa taat. Karena sempurna itu hanya miliknya Allah. Justru di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah ujian yang mendera kita ini, pahalanya cukup besar untuk kita bisa berjuang, bertahan, mempertahankan keimanan kita, mempertahankan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudariku, mungkin kita jauh dari kampung, tapi kalau hati ini dekat dengan Allah, kita tidak akan pernah kehilangan arah. Jangan pernah merasa kecil, jangan merasa sendirian, jangan merasa perjuangan ini sia-sia. Boleh jadi langkah kaki kita di Singapura ini adalah jalan Allah yang siapkan. Boleh jadi kita bekerja di Singapura ini adalah cara Allah menyiapkan bagi kita untuk bahagia. Cara Allah menyiapkan kita untuk membahagiakan keluarga kita di dunia dan menyelamatkannya di akhirat kelak. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.